Apa kabar teman-teman semua dengan perjalanan pandemi yang sudah mulai masuk siap-siap masuk bulan ke 8, 7 atau ke 8, tergantung mau lihatnya di mana. Tapi bulan Oktober adalah bulan di mana kita akan memasuki bulan ke-7 masa pandemi. Kata orang pandemi yang kali ini akan menjadi pandemi yang lumayan panjang, kemungkinan sampai tahun depan. Jadi, diskusi kita hari ini pun akan melibatkan pemikiran apa yang akan kita lakukan sampai tahun-tahun ke depan. Untuk teman-teman yang ada di sini, jangan lupa juga bahwa hari Kamis nanti kita juga akan mempunyai IG Live. Yanti bilang, wah udah pengen ke salon ya. Rambut udah nggak jelas. Ya memang ini kalau orang Sunda bilang pamanjang-panjang rambut gitu ya. Ini ada Pauming. Selamat datang Pauming. Kita masih belum dapat kabar dari Pak Ton. Mungkin dia agak kesulitan dengan IG-nya. Tapi teman-teman kita mau ngobrol banyak dengan teman-teman profesional dan teman-teman fasilitator. Pak Ton, kok kita hari ini sebetulnya sangat sangat bersyukur ada Pak Ton yang mau bergabung dengan kita ngobrolin tentang bagaimana pandemi, bagaimana dia akan menyikapinya dan bagaimana fasilitasi dipakai sehari-hari di bisnisnya dia yang sekarang, yaitu menjadi seorang senior manager, direktur untuk Gramedia Pustaka Ilmu. Nah, ini dia. Mari kita ajak Pak Ton untuk bergabung. Selamat datang Pak Suhartono. Ini dia Pak Ton. Halo. Apa kabar Pak Ton? Baik, Pak Victor. Sehat, sehat. Ada di mana Pak Ton? Sekarang ada di apartemen. Wah, Lagi ngungsi. ngungsi ya. Ini usia-usia ngungsi nih kita nih. Iya. Saya sudah mulai hidup di rumah joglo lagi Pak. Sudah tidak di Jakarta. Menikmati gitu. kembali hidup di rumah habitat yang sesungguhnya. Wah, keren. Harus gitu tuh. Ya, sampai di sini menikmati air yang bersih, udara yang bersih. Karena kalau di Jakarta kan air berkaporit, udara Iya. udara berputar, Iya. udara yang sangat berputar, AC di mana-mana gitu. Iya. Pak Ton, kita akan ngobrol selama kira-kira 1 jam nih, cerita-cerita lah ya. Iya. Dan seneng ini udah ada Mas Agung, udah ada Flo, udah ada Pauming, ada Lia Wahyono, ada Mbak Yanti yang nggak betah lagi karena pengen ke salon, Pak. Udah lama nggak ke salon katanya. Terus ada juga systemic shifts. Nah, ini pengen dengar siapa dari systemic shifts. Mungkin boleh kasih tahu kita where you are coming from, systemic shifts. I hope that you don't mind us. Kalau misalnya teman systemic shift adalah dari luar negeri, kita sedikit-sedikit ngoceh bahasa Inggris. So, systemic shifts, would you mind telling us who you are through chat so we know where you are coming from? Apakah dari Jakarta or you're coming from out of Indonesia? Then we can also share our today's chat. Pak Ton, ngobrol-ngobrol ini seputar pekerjaan dan bagaimana fasilitasi ngebantu kita sih. Tapi pengen tahu dulu, nih perjalanan panjangnya Pak Ton ini. Pak Ton kan udah mulai mengatakan dirinya mau pensiun, atau karena peraturan pemerintah makanya harus pensiun. Tapi sebetulnya kan energi dan kekuatan dan keinginannya kan masih sangat dinamik dan sangat kuat. Nah, tapi pengen tahu nih perjalanan sejak lulus SMA sampai kuliah sampai sekarang nih Pak Ton ngapain aja gitu. Oke. Terima kasih. Nama saya Suhartono. Biasa kalau di kantor dipanggil Mas Ton atau Pak Ton kalau untuk yang anak-anak muda. Masih baru kenal. Iya, yang baru kenal.
Perjalanan saya sebetulnya panjang karena sama kalau SMA-nya saya dari SMA Negeri Lampung ya. Saya tinggal nunjuk di sana di Lampung, walaupun saya orang Jogja, lahir di Jogja, bapak ibu Jogja, tapi saya dibesarkan di Pringsewu, Lampung. Oke, singkat ceritanya lulus di sana, cita-citanya pengen jadi dokter hewan. Wow. Jadi masuklah IPB. Bogor. IPB? Iya, IPB Bogor. Tapi ada satu peristiwa di saat habis matrikulasi, mau masuk pemilihan jurusan, saya terlambat. Jadi nggak bisa masuk ke kedokteran hewan, habis kursinya. Lalu saya masuk ke sains, ya, MIPA, dan ambil biologi. Ya, tetap sekitar kehidupan juga, karena saya senang mempelajari hal-hal yang hidup. Ya, di IPB, biologi, lulus, kemudian, nah itu dia, singkatan IPB lalu menjadi ledekan buat saya, karena saya masuknya ke penerbitan buku. Jadi, Institut Penerbitan Buku. Bukan Pertanian Bogor. Iya. Dan anehnya lagi, saya masuk diminta menangani produk yang baru dibikin di Kompas Gramedia Group, yaitu majalah komputer. Mungkin ada yang tahu, majalah Info Komputer. Info Komputer ya? Oh, itu ya. Cikal bakalnya Mas Tonto? Ya, saya dari awal masih harus ngurus YouTube dan sebagainya, dan tahun-tahun awal lah itu, tahun 87-an gitu, 88. Kemudian beranak pinak menjadi media-media yang lain, ada foto media, ada PC Plus, ada tabloid rumah, dan lain sebagainya. Jadi, saya awalnya adalah jurnalis. Masuk di... Oh, awalnya jurnalis ya, di Gramedianya. Jadi bukan di percetakannya sebetulnya ya? Bukan di penerbitan buku belum. Saya jurnalis dulu sampai kurang lebih berapa ya, 20 atau 18 tahun itu menangani media, majalah, tabloid, dan teman-temannya. Jadi trainingnya, ya training sebagai jurnalis. Kalau masuk ke fasilitasi, jurnalis itu agak dekat. Oh gitu ya? Paling enggak beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator, ya, itu ada di jurnalis. Pertama, jurnalis itu kan harus mendengar, Pak, ya. Harus tajam juga pendengarannya dong. Kalau enggak gimana dalam interview, dalam meliput. Jadi fakoknya itu harus dimainkan dulu, visualnya, auditorinya, semuanya dimainkan tajam, lalu bisa menangkap keyword-keywordnya dengan baik. Karena dari situ jadi bahan pertanyaan berikutnya kan. Kalau wartawan pertanyaannya tidak berbobot ya kurang bagus nanti hasil liputannya, tulisannya, dan lain sebagainya. Dan menuliskan something adalah bagian dari, kalau di konsep fasilitasinya Pak Victor itu, ya sesuatu harus dituangkan supaya menjadi clear. Betul. Tuliskan at least 1 kata, 2 kata kan. Apalagi kalau bisa dinarasikan menjadi sebuah kalimat, menjadi sebuah cerita, something menjadi clear, problem menjadi clear. Itu background jurnalisnya. Jadi maka ketika saya ditawari Pak Victor untuk ikut kelas waktu itu excellent facilitation, itu kayaknya langsung jatuh cinta gitu. Ini ada modal-modal lama yang terpendam, sakit lagi gitu kan. Karena setelah itu kan saya megang buku di penerbitan. Kapan tuh buku? Buku saya mulai tahun 2006. 2006 saya diminta untuk, masih merangkap, ada di beberapa media, tapi diminta untuk menjadi general manager atau direktur, dulu judulnya saya lupa. Itu buku, sama buku sekolah. Oh, oke. Namanya PT-nya PT Grasindo. Oh, tahu. Ini zaman dulu terkenal nih Grasindo, penghasil buku-buku mata pelajaran. Iya. Mulai SD sampai SMA. Iya. Ya.
Nah, waktu itu juga kayaknya ada kerjasama deh, Gramedia Betul. dan Dunamis bikin satu gitu lah Ya, tentang ya, ya. mendatangkan siapa tuh Stephen Covey nggak salah. Betul. Jadi Oke. waktu ya saya ingat sekali Dr. Steven datang, undangannya adalah dicetak oleh Grasindo. Ya, nah itu. Ya, 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 ya. Itu di Grasindo, lalu bertambah lagi saya diminta menangani penerbitan buku untuk umum, yaitu Buana Ilmu Populer, BIP. Wow. Terus kemudian ditambah lagi ada yang dari majalah untuk komik namanya MNC, penerbit MNC, bukan TV ya, tapi penerbit buku MNC. Iya, Itu ini hampir sama ya. awalnya komik. Awalnya Oh, memang awalnya komik ya ini. Kenapa ya, awalnya M-nya itu apa M? Kalau C kan magazine kalau komiknya. nggak salah dulu. Dulu ada magazine, ada format magazine and comic. Oh. Tapi ya sekarang sudah buku umum lah. M-nya mungkin Miracle kali ya. Nah, akhirnya jadi miracle. Saya ngobrol-ngobrol soal itu kan buku saya diterbitkan oleh MNC. Jadi saya sangat sangat senang kerjasamanya ini. Pak, kita nyopo sih. Ini ada SC, welcome SC. Saya nggak tahu siapa SC. Mudah-mudahan teman saya juga yang namanya Secing manggilnya SC soalnya. Lalu ada Vera, ada Indira Bintang, ada Jordi Adam, ada Esnur 205. Thank you for joining in. Ada juga Ikmalism. Lalu ada penerbit Miracle. Oh, penerbit Miracle langsung menunjuk. Ini siapa yang ikutan dari penerbit Miracle nih biasanya? Yoke. Mbak Yoke. Mbak Yoke sudah menjadi satu dengan penerbit Miracle. Tapi Pak Ton, kalau diukur-ukur mulai jadi jurnalis tahun berapa? Tahun 1987. 1987. 1987. 1987 tuh udah lulus IPB belum? Sudah lulus tapi belum wisuda gitu-gitulah, sudah selesai. Kuliah sudah selesai, sudah boleh kerja, dan saya mulai kerja diajak oleh senior saya di Gramedia. Pada waktu itu sebetulnya bikin event-event pelatihan komputer awalnya. Terus, wah ini menarik nih anak ini. Iya, komputer, terus bikin konferensi komputer nasional. Wow. Ada yang pameran komputer di JCC ya. Itu kan segala hal tentang komputer, mulai dari konferensinya, pamerannya, nah itu saya ikut bersama dengan Diandra. Oke lah, waktu itu ya suka-dukanya di event-event gitu menarik. Pak, saya tuh tertarik loh. Ini ngobrol kemarin cerita-cerita sama teman-teman Breredana, angkatan itulah gitu ya. Oh iya. Kita tuh lagi ngobrolin tentang Cornelis Lay. Cornelis Bung Lay itu kan teman perjalanan para jurnalis, dan zaman saya kuliah itu mereka kita anggap kayak dewanya para jurnalis gitu, datang ke kampus gitu kan, wah kagum-kagum dengan Breredana, dengan itu ya. Nah, jurnalis ini mempunyai sebuah gaya yang khas sekali. Jarang orang jurnalis mau duduk di belakang meja jadi manajer gitu. Itu ceritanya itu jarang biasanya. Jurnalis bahkan sampai seorang almarhum Aristides Katopo itu sebel banget dia kalau pada saat di awal-awal dia disuruh membangun Sinar Harapan kan gitu, karena buat dia, aduh, mendingan saya jadi jurnalis gitu. Jiwa jurnalis itu kan punya kebebasan yang agak susah untuk menjadi manajer. Di mana Pak Ton bisa shift? What makes you different? Ya, karena saya jurnalisnya spesifik ya, produk khusus lah. Mungkin kalau yang dimaksud Pak Victor tadi adalah jurnalis-jurnalis yang untuk newspaper, yang berita, yang keterlibatannya dengan sumber berita itu, ya dia harus total dan harus benar-benar seharian atau berulang-ulang. Jadi kerjanya ini memang bergulatnya beda, Pak. Kalau saya kan masuk media komputer, itu lebih kepada menjelaskan, mengedukasi, memberitakan ada teknologi-teknologi baru, atau ada
apa ya, perkembangan tren market di Indonesia kayak apa. Dulu itu saya sering tampil menjadi kayak moderator di televisi swasta Indonesia, menggali tentang tren-tren baru. Pertama kali masuknya internet, soal virus dulu kan heboh gitu-gitu kan. Terus bagaimana pertumbuhan penjualan PC, bagaimana komputer-komputer baru yang diinstal, saya itu ikut dulu. Jadi kalau IBM, misalnya saya sebut merek aja, itu kalau install mainframe di misalnya di mana di Bandung, di IPTN, nah itu harus diliput. Nah, saya itu datang, interview, melaporkan apa-apa gitu. Jadi kedekatan dengan produk ya saya. Lebih pada produk, beda dengan event beda ya. Dengan kalau yang jurnalis dengan kehidupan sosial gitu-gitu. Iya, ya, atau politik gitu ya. Mereka politik, berada di tempat yang lebih riuh, lebih dinamis. Kalau Bapak tuh Bapak yang mondar-mandir gitu istilahnya ya. Kantor produk saya, menuju kantor sendiri gitu kan. Barangnya itu sangat seksi untuk dibisniskan. Jadi bicaranya lebih bisnis. Jadi gitu kalau ngomong, kalau ngomong komputer kan orang harus, kenapa you invest komputer? Oh, untuk gini-gini. Seperti apa produktivitasnya yang meningkat dengan adanya komputer? Berapa nilai investasinya? Kapan break even point-nya? Kapan? Itu kan jadi lebih kepada kedekatan dengan situ, Pak. Investasi, bisnis, lalu product cycle ya. Iya, product cycle, tren gitu. Wow, ya, kalau mau interesting. lebih menukik ke teknisnya, paling menjadi ahli komputer kalau mau. Yeah, that's interesting. Jadi itu yang kemudian buat Pak Ton menjadi very natural untuk masuk ke sisi bisnisnya, sisi manajemennya. Karena actually even though sebagai jurnalis, you're covering that part gitu ya, benar-benar ngomongin tentang business of the product rather than the people gitu ya, lebih pada very interesting. Ada satu peristiwa yang sangat menurut saya tak terlupakan gitu ya dalam kondisi saya sebagai media komputer. Itu ketika tahun 1998 ada peristiwa yang pembakaran tempat-tempat pusat perdagangan komputer di Glodok sana dan sebagainya. Itu kan teman-teman yang pasang itu iklan. Kejadian besar Indonesia nih. Iya, itu kan teman-teman yang pada pasang iklan di info komputer, pelanggan majalahku dan lain sebagainya kan habis barangnya gitu kan. Dalam kondisi seperti itulah saya ikut berjuang bersama mereka. Nah, di situ saya terasa sebagai media, saya dipercaya sama prinsipalnya, let's say sebut aja merek yang buatan Taiwan gitu ya. Saya bisa datang ke sana, ketemu kantor pusatnya, bicara tentang bagaimana saya ikut membantu mempromosikan, membuat event-event di dunia komputer itu untuk supaya bangkit lagi. Mereka yang nggak punya bahan dagangan, dan juga kalau harus kulakan lagi itu juga masih meragukan gimana marketnya dan sebagainya. Nah, di situ kami masuk, media, ikut membantu, mendorong mereka, menyemangati, lalu bikin event-event. Event mungkin yang tidak, kalau di Jakarta berat, tapi toh di perusahaan-perusahaan masih bisa dimasuki. Dan dengan media, masuk sebagai media itu kan netral, Pak ya. Jadi kita melihatnya jadi mengedukasi, kita berikan training-training tentang produk baru ke bank, katakanlah ya. Bank itu lalu bisa berterima, dan juga karena media, jadi media itu memang peran di tengahnya itu kerasa banget ketika memasuki suatu kejadian-kejadian. Dan itu bagi saya lalu menjadi sebuah penyemangat baru. Oh ya, di sini sebenarnya perannya. Kalau selama ini hanya meliput, menceritakan, sesekali juga kita ikut berperan menghidupkan kembali industri yang terpuruk. Nah, terasa. Ya, di situ Pak. Di situ saya baru nyadar lagi nih Pak, setelah belakangan ini mempelajari fasilitasi teori-teorinya itu, dapatlah di situ Pak. Iya, betul. Now I understand. Iya, lalu mesti harus diurai. Duduk perkara diurai. Kemana saja yang diajak terlibat, kita hadirkan gitu. Media ya mediasi lah, kayak mediasi. Wow, beautiful. Beautiful. Ini ya, saya betul-betul ngelihat dan saya menghayati bagaimana Pak Ton begitu mendalam
jiwa jurnalis sekaligus manajemen jurnalism yang kemudian betul-betul mempraktikkan fasilitasi itu juga sudah menjadi bagian. Jadi prinsip-prinsip fasilitasi itu di Pak Ton sudah masuk, sudah sublime gitu, udah jadi satu. Ya, readiness, being ready. At any time you have to be ready. Jurnalis itu kan readiness-nya tingkat tinggi. Harus. Lalu clarity, asking questions dengan clear, direction of the questions dengan clear. Dan sekarang kalau kita manage juga, kita manage dengan clear. Ini ada isu yang sedang dihadapi tahun 98 misalnya. Sangat clear gitu. Bahkan saya ngedengar cara Pak Ton bercerita aja sangat clear gitu, artikulasi segala macam. So it's in you. Terus Bapak juga dari tadi ngomong media itu harus netral. So in you juga harus terus netral kan gitu ya. Wow, very very interesting. Kalau melihat ini nih Pak, kalau melihat sekarang perubahan yang kita lihat dengan media dan sekarang Pak Ton akan mulai melepas sedikit demi sedikit gitu ya. Dunia penggelutan ini sejak tahun 87 di Gramedia Group, Kompas Gramedia Group sampai tahun ini ya Pak mau pensiun ya? Ya, akhir tahun Desember nanti. Akhir tahun Desember. Are you sure Pak mau mau pensiun tuh are you sure Pak? Secara aturan kelembagaan pensiun pastilah itu ya saya harus patuh gitu dalam konteks spirit kerjanya sebagai media itu udah menjadi jiwa saya Pak, sudah menjadi spirit saya. Dan kalau nanti cukup waktu dan bisa diceritakan tentang bagaimana menghadapi pandemi sekarang sebagai orang yang punya spirit media, itu juga ada Pak tip-triknya yang bisa menghidup-hidupi teman-teman yang selama ini karena berangkat dari sebuah yang kebesaran atau apa ya, namanya sudah besar atau produknya sudah besar, perusahaannya sudah besar, lalu sekarang dikecilkan, harus bekerja di dalam rumah menjadi kecil gitu. Ini ada sesuatu Pak dari sisi spiritnya media bisa mengajak bangkit dari angle yang lain kan gitu. Karena cerita tell me more Pak. Tell me more about this. Cerita lebih banyak. Bagaimana kok Bapak tiba-tiba ngelihat media sekarang kondisinya kayak apa toh Pak di Kompas Gramedia nih? Apakah dengan kondisi pandemi ini masuk ke bulan ke-7, menuju masuk ke bulan ke-7 yang sejak awal mulai lockdown dan segala macam. Apa yang terjadi di bisnis ini sekarang, Pak? Kalau kita bicara media secara bisnis dalam konteks iklannya harus banyak, oplah lakunya juga harus besar, dan itu nanti menjadi yang menghidupi, memang sedang turun. Jujur ya, kalau revenue dimanapun turun, karena pengiklan juga sekarang mau mengiklankan apa, orang jualan barangnya aja tidak bisa kan gitu. Nah, kita bisa menyentuh yang lain Mbak, karena persoalan ini tidak hanya persoalan transaksi barang, tapi juga sisi-sisi kemanusiaan yang sangat melingkupi seluruh aspek Pak. Katakanlah ya, sekarang kita ngomong donasi aja gitu. Hal-hal yang terkait dengan donasi. Media sangat dipercaya Pak untuk menjadi tempat penampungan donasi dan bisa menggerakkan ini. Dan kita bekerja dalam pengertian bukan mengambil uang donasinya, tapi kita ikut. Jadi masih eksis, masih bisa memberikan pelayanan kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Dan juga kita bisa menjadi punya konten, produk-produk yang terkait dengan itu ditunggu. Lalu yang ketiga, kita juga harus bisa menjadi media yang netral, yang tidak hanya menakut-nakuti, hanya memberitakan berapa jumlah yang sekarang kena, meninggal dalam konteks itu, lalu masyarakat menjadi chaos atau apa. Sisi lainnya ada loh, sisi lainnya yang harus diangkat gitu. Jadi kita memberikan satu angle bahwa please, ini kan banyak kejadian-kejadian sejarah sebelumnya. Jadi peristiwa-peristiwa yang kira-kira mirip itu bisa aja diangkat kembali kan, Pak.
Misalnya Wow. Spanyol, ya kita bicara zaman dulu lagi, sebelumnya lagi, dan lain sebagainya. Bahkan yang dalam konteks kecil-kecil deh, sesuatu kalau ada peristiwa yang berat seperti ini, tunggu depannya pasti akan ada peristiwa yang menyenangkan, yang besar, kan gitu. Sedang dipersiapkan semuanya ini. Hanya persoalannya, sanggupkah kita berproses, sanggupkah kita sejalan dengan proses kejadian ini, sehingga secara mental dan secara yang lainnya, kesehatan dan juga fisiknya, itu mendukung. Jadi kita jangan hanya ikut-ikutan, tapi ngerti, gitu Pak. Ngerti Wow. banget. Jadi kalau hanya ikut-ikutan kan obat mabit Pak istilahnya. Di sana ada zona merah, nggak bisa di ini, di sana. Oke, kita nggak gegabah. Tapi maksudnya menggunakan masker jadi lebih taunya apa, lalu kemudian bagaimana menggunakan cuci tangan itu lebih taunya. Kedalaman pengertiannya itu digali, Pak. Bukan sekadar ikut-ikutan, harus punya, dan lain sebagainya. Ternyata pada setiap orang punya daya imunitas yang beda-beda. Dan ini juga cerita-cerita yang seperti itu sebagai pribadi, seorang yang berada atau tumbuh di lingkungan media, itu akan beda, Pak. Dengan yang selama ini mereka merasa kehilangan, dulu dimudahkan dengan banyak hal, tiba-tiba sekarang dihadapkan dengan, waduh kok susah banget cari duit. Kamu nggak sendirian, gitu kan. Seluruh dunia kalau itu, Pak. Seluruh dunia. Jadi kenapa kamu yang harus mendera diri lagi, yang sudah terdera. Iya. Kalau diri kita ditakut-takuti sendiri, yang padahal kita sendiri sudah dihadapkan kepada situasi yang menakutkan, itu kan berat. Harusnya kan kita membangkitkan diri. Beautiful. Walaupun belum tentu langsung bangkit. Iya. Wow, luar biasa. Kalau melihat gini, ngobrol gini ya, Pak Ton, terlihat, dan ini saya nikmati juga kalau ngobrol dengan para jurnalis yang kayak Bung Bre Redana waktu itu juga kita rencana ngobrol 1 jam, akhirnya jadi 3 jam kan gitu ya. Di Jogja karena ya? Pak Bre, ya dia lagi di Jogja, dia lagi di Jogja, hidup di Jogja, ya. Nah, dulu waktu masa kuliah kita manggilnya Bung Don. Oh iya. Sesudah dia menjadi penulis, dia menjadi Bre Redana. Anyway, yang saya lihat Pak, ciri khasnya adalah orang-orang yang berada di jurnalisme itu mendalam. Karena kayaknya mempunyai sebuah nilai, value, bahwa media itu bukan hanya corong. Media itu bukan hanya aliran berita saja. Tapi tampaknya media adalah tempat kondisi di mana orang harus merefleksi. Itu makanya dia seimbang misalnya gitu ya Pak ya. Dan juga mencari data. Jadi nggak asal ngomong cemplang gitu. Tapi ngegali lagi. Misalnya Bapak tadi ngomongin tentang Spain flu. Gara-gara COVID yang sekarang kita juga mempelajari lagi. Atau bahwa sesudah periode yang begitu berat seperti pandemi ini akan muncul satu kebangkitan yang baru misalnya. Nah, kedalaman gitu, bagaimana mentransfer ini juga ke teman-teman yang masih muda-muda, jurnalis-jurnalis ini? Apakah memang dilakukan oleh Pak Ton sebagai orang yang sering jadi mentor, atau bagaimana Pak Ton melakukannya nih? Kedalaman berpikir ya? Ya kalau ke jurnalis sudah tidak, karena saya tidak megang media. Sekarang kan buku ya, lebih ke penerbitan buku. Jadi yang saya hadapi adalah teman-teman yang editor kalau sekarang, editor, desainer, atau orang-orang yang bergerak di bidang marketing buku dan lain sebagainya. Kalau spiritnya tetap sebagai sebuah buku, itu juga harus buku yang betul-betul dipertanggungjawabkan secara konten, secara apapun lah. Jadi kita rasa memiliki ini bahwa buku ini harus sampai kepada pembaca dengan benar dan juga kita bertanggung jawab, itu harus dimiliki dulu, Pak. Jadi spirit itu nggak boleh digoyah. Ya, spiritnya itu yang spirit itu nggak boleh dijual lah ibaratnya. Buku ini bicara nggak boleh dilacur. Nggak boleh dilacur. Istilahnya Arif Budiman tuh, melacurkan diri. Makanya ketika kita berdiskusi soal ide, Pak, habis-habisan di situ, ya seperti yang Pak Victor
katakan dalam proses mekanisme fasilitasi session gitu kan. Di ide itu harus jelas dulu karakteristiknya, jelas duduk perkaranya, jelas background sejarahnya, jelas siapa dan lain sebagainya. Maka saya sering mengistilahkan begini, penulis itu ibunya buku. Ya, penulis itu ibunya, karena dia yang melahirkan dari muncul jebret menjadi gagasan lalu diproses. Editor itu ya boleh dibilang dokter anak atau bidannya atau pengasuhnya, dan lalu kemudian juga ikut melihat, mengamati di awal-awal kelahirannya itu kan masih rawan, harus mencatat apanya dan lain sebagainya. Itu kan di awal harus clear dulu, itu harus semuanya harus diamati. Kayak saya dulu masih ingat waktu anak saya masih setahun 2 tahun tuh pipis jam berapa ditulis gitu. Dasarnya jurnalis. Harus tahu berarti pipisnya jam berapa, makan apa sebelumnya, itu kan kayak mappingnya tahun-tahun awal gitu, Pak. Wah, menarik. Pak, kita selamat datangkan dulu teman-teman. Ini ada silakan, beberapa yang datang selain yang tadi ada Vera, ada Indira Bintang, ada Esnur dan kawan-kawan. Ini muncul ada Nikita, ada Flora Melia, ada Mbak Yoke muncul sendiri. Jadi mungkin tadi yang yang lain lagi. Penerbit Miracle itu mungkin teman-teman yang lain. Ada Monica. Halo Monica, selamat datang. Ada Ikmalism, ada VKDW. Nah, ini nggak tahu nih VKDW ini siapa. Silahkan perkenalkan di grup supaya kita bisa manggilnya dengan lebih tenang. Ada Kawenas, ada Mas Bambang Winandar, teman lamanya Pak Ton juga, Mas Bambang, selamat datang. Edo Ismail, selamat datang. Selamat bergabung ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Ton. Pak Ton, sekarang ini udah mulai menyiapkan diri menuju ke masa pensiun, di masa di mana digitalisasi mulai berkembang. Dunia yang sangat berbeda dalam konteks jurnalisme. Meskipun Pak Ton mengawali karir dalam arti teknologi gitu ya, majalah-majalah teknologi. Tapi dunia teknologi zaman dulu dengan dunia zaman sekarang itu kan luar biasa, lompatannya luar biasa besar. Sampai dibilang revolusi industri 4.0 gitu kan, Industrial Revolution 4.0. Tahun ini itu dengan adanya pandemi, revolusinya dipercepat. Benteng Bastille-nya diserbunya habis-habisan ini gitu ya. Sehingga kita dihadapkan dalam pola bisnis, pola kerja yang luar biasa baru. Ya, nah, Pak Tony masuk ke masa pensiun di periode ini nih. Ini interesting buat saya. What will you do? Apa yang bakal dikerjain? Karena zamannya lain. Kalau zamannya Tides waktu dia pensiun, dia masih bisa menikmati buat koran gitu kan. Iya. Oke, kalau apa yang akan dikerjakan banyak sebetulnya. Tinggal di mana yang paling istilahnya mulus ya. Kalau bergerak itu lompatnya itu tidak sebuah lompatan yang membahayakan jatuh, tapi ini ngalir dulu deh, ngalir. Ya kan? Kalau orang Jawa kan itu kan, ngalir tapi tidak hanyut gitu kan. Jadi saya dengan segala keterbatasan efek dari usia, itu lalu relatif tidak skillful ya, tidak lincah dalam penggunaan teknologi. Tapi mindsetku nggak boleh tertinggal, Pak. Persoalan saya harus belajar lagi dengan anak saya, bahkan adiknya anak saya, itu bagi saya sesuatu keasikan. Benar, sesuatu keasikan. Saya belajar lagi, Pak, bagaimana mengoperasikan Zoom dengan segala macam aplikasi-aplikasi tambahannya, bagaimana menggunakan Jamboard, bagaimana itu di-link dengan video dan lain sebagainya, lalu bagaimana itu membuat kelas-kelas paralel di dalam Zoom dan lain sebagainya. Itu paling tidak saya tahu. Gitu. Kalau soal mengerjakan, ya sebaiknya anak muda biar waktunya lebih cepat. Tapi saya nggak boleh itu apa
saya nggak boleh asing dengan suatu pertumbuhan teknologi, perkembangan teknologi. Itu nggak boleh asing. Jadi saya terlalu update walaupun pelan-pelan, ya, anak nunuk kalau tapi belajar dari anak muda itu asik. So, Pak, ini ada orang yang terpaksa kita menggunakan bahasa Inggris sedikit. Octrin is joining in sama, kalau ini ada Prima Reti, selamat datang. Octrin, we speak a little bit about with Pak Ton about his career in journalism, 33 years in journalism and media, and then book management. Then now he's moving out to his phase of becoming a retiree. But he says that his mind should be strong, even though he is not as skillful as the young people on the technology and digitalization. Oke, Pak Ton, nggak apa-apa, nanti tak terjemahin dikit. Pada saat ngomong ini mengalir, hanyut, tidak hanyut, meskipun tidak skillful yang cekatan, tapi paling nggak ngerti, mindset belajarnya tetap, kan itu semuanya khasanah konsep nih. In practice, Pak Ton mau ngapain? abis pensiunnya, abis pensiun istirahat gitu ya, rest terus abis itu ngapain? Saya sih kerja itu istirahat sih Pak ya. Jadi kerja itu saya pengertian ini kayak Lao Tzu ya ini. Tidur, Pak. Kayak Lao Tzu ini. Di suatu saat saya harus ketemu ahli listrik misalnya gitu kan. Sekarang ini di teman-teman ITB ada yang memang background-nya ahli listrik, dan ternyata soal listrik kan masih menjadi kebutuhan yang tak akan tergantikan oleh apapun sampai ke depan. Karena apalagi sekarang kayak digital kan Pak. Ketika digital itu listrik itu ya airnya, ibaratnya kalau kita mau ngomong bisnis air minum kan itu. Jadi digital itu ya listrik yang mengubah, transformasikan segala macam menjadi bentuk digital, itu ya ada power itu yang dinamakan listrik. Itu. Sehingga saya sering diskusi dengan ahli listrik ini. Dari situ yang terpikir oleh saya, memang kebetulan lalu saya join membuat satu lembaga konsultasi karena tertarik aja. Saya tertarik di kontennya sebetulnya Pak. Ingin mengembangkan kontennya itu, diturunkanlah, diwariskan. Karena para bapak-bapak insinyur yang angkatan saya juga usianya, itu kan pengalaman melihat jaringan listrik, melihat peristiwa-peristiwa di lapangan itu kan sudah beratus-ratus atau beribu-ribu peristiwa yang dihadapi. Itu kan nggak ada Pak di kampus. Gimana kalau itu dikemas dalam konten? Kontennya ya konten kekinian, gitu kan. Berbicara tentang bagaimana apa itu listrik, menghemat listrik gimana, mengamankan dan lain sebagainya. Ini banyak loh yang belum tahu Pak. Paling orang baru tahu air itu dialirkan nggak nyetrum, tapi listrik bahaya. Nah ini kan knowledge-nya masih banyak yang harus disampaikan. Itu misalnya ya, itu menarik menjadi satu, bahkan itu bisa dicincang-cincang, dikemas, diiris-iris kecil, bisa menjadi konten video, menjadi konten yang langsung, yang sinkronus maupun yang asinkronus dalam media pembelajaran online. Ini menjadi challenge saya terakhir ini. Setelah di kantor, saya juga di challenge itu. Di kantor itu, interesting. Ya di kantor itu kan saya berhadapan dengan banyak narasumber, dengan penulis, katakanlah Pak Victor deh sebagai studi kasusnya nih kalau kita mau bicara mengenai fasilitasi. Fasilitasi di zaman sebelum ini something, ya kan, harganya juga masih boleh ngarani. Betul. Ketika sekarang dihadapkan pada kondisi seperti ini, wah, harus ada sesuatu yang diubah, kan gitu. Nah, lalu gimana caranya? Nah, sekarang nggak bisa lagi ngomong waktunya Pak Victor sehari, tapi jangan-jangan Pak Victor dibutuhkan hanya 30 menit. Tapi paralel di 10 sesi. Dalam 1 atau 2 hari. Kan gitu. Dengan kondisi itu, istilahnya materinya juga bisa diiris-iris tipis-tipis. Dirubah. Dengan harga yang juga reasonable, dan di zaman sekarang masuk, kena gitu loh. Dan itu sekali ngeran dengan kemampuan Zoom yang bisa ribuan, kenapa tidak? Ya kan? Beautiful. Mahasiswa yang di bidang apapun,
mungkin butuh diarahkan secara fasilitasi juga sangat mungkin. Jadi bagaimana mengiris-iris sebuah potensi besar atau sebuah kue yang besar ini menjadi sebuah aktivitas yang crunchy, yang renyah, yang langsung ditelan, udah langsung bayar nggak apa-apa gitu kan. Terus continue, Pak. Nah ini yang lagi di challenge. Nah itu di formatnya bisa dua, Pak. Satu yang sinkronus istilah saja, yang langsung tatap muka. Lalu ada narasumber dan pesertanya bisa, itu contohnya webinar. Itu sinkronus menurut saya ya. Karena seperti datang ada guru, ada pembicara yang langsung. Tapi yang unsinkronus, Pak, yang dibuat dalam bentuk modul video, PPT, terus ada lagi mungkin audio, dan juga kuisnya ada di situ, dan di ujungnya orang lalu bisa naik tingkat ketika menyelesaikan seluruh kuisnya, dan dia beli lagi dengan voucher, dan seterusnya. Itu kan tinggal dipasang di platform manapun, saya jadi. Nah ini, saya pertama yang ke challenge ini listrik, yang kedua itu pertanian, yang ketiga ya yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah, karena banyak sekali sekarang kalau saya ikuti Pak Menteri ya, itu kan pembelajaran Mas Menteri. Iya, Mas Menteri itu kan ada di sekolah dan di rumah itu imbang, Pak. Ya. Jadi tempat belajarnya itu nanti proses belajar mengajarnya itu ada di sekolah dan di rumah itu sama. Nah, di rumah itu praktek, banyak prakteknya. Di sekolah mungkin dari guru disampaikan juga secara online, ada juga dalam bentuk konsep. Dan disitulah konten-konten, Mbak, yang kira-kira untuk mensupport orang tua di rumah, bahkan guru juga di sekolah. Contoh-contoh kasus yang real terjadi di lapangan, itu amat sangat seksi dikedepankan. Interesting. Iya. Interesting. Pak, yang menarik nih, ngomongin tentang edukasi. Saya mulai bulan depan, Oktober, akan memberikan program khusus untuk untuk guru dan untuk orang tua, cara memfasilitasi anak belajar. Jadi kalau untuk orang tua, bagaimana memfasilitasi anak selagi dia ada di rumah, gitu ya. Dalam konteks Bapak dianggap sebagai praktek. Iya. Dan di mana guru, ternyata saya ini diminta oleh Sanggar Prativi, Pak. Sanggar Prativi kebetulan mempunyai kerjasama dengan 5 yayasan sekolah Katolik. Memang kebetulan sekolah Katolik. Nah, Katolik, ya. Mereka bilang bahwa ada kesulitan terbesar sekarang itu untuk guru-guru mengajarkan bagaimana memfasilitasi kelas online gitu. Yeah. Jadi itu buat dia juga sesuatu yang luar biasa, mengagetkan bahwa guru harus ngajar online terus bukan hanya dumping aja pluk gitu ya pengetahuannya atau mata pelajarannya dan udah gitu seolah-olah gitu kan. Tapi dia juga harus membuat suasana, menyiapkan orang, harus clarity-nya lebih jelas, lebih ringkas dalam waktu. Jadi rule of 7 kalau di fasilitasi itu, rule of 7 itu menjadi makin terasa. Sehingga waktu Romo Rudi itu ngeliatin konsep berpikir saya tentang fasilitasi, dia bilang, Victor, let's work it out, gitu ya. Nah, nanti Oktober saya akan share ke Pak Ton dan juga kepada teman-teman yang di sini tentang kegiatan saya di Sanggar Prativi. Nanti silahkan melihat bagaimana kita bisa sebagai orang tua memfasilitasi anak belajar di rumah, apa itu fasilitasi dan bagaimana memfasilitasi, lalu juga memfasilitasi guru-guru memfasilitasi mata pelajaran di sekolah. Ada programnya, gitu. Boleh. Nah, tapi yang menarik ini. Baru tuh, Pak. Betul. Karena kemudian Ibu Gyokni sayangnya hari ini nggak bisa ikut. Ibu Gyokni sama Andreas Hareva yang menjadi teman Pak Ton juga. Mas Andreas tuh sama Bu Gyokni dua-duanya bilang, ayo Victor, buat buku fasilitasi pakai bahasa Indonesia untuk guru-guru. Iya. Nah, saya lagi nyusun nih Pak, sekarang sudah masuk bab kedua, malah lebih cepat dari buku kedua yang bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, yang bahasa Inggris tuh ditantangin Pak Ton waktu itu, teman-teman ini cerita di belakang layar kita Pak Ton, bahwa buku saya dulu, yang pertama adalah 7 Basic Principles and 1 Law, 7 Principles, itu ngomongin prinsip. Buku kedua ngomongin tentang skill in 4 areas, ya. Skill in 5 in 4 judulnya.
Yang ketiga itu bakalnya ngomongin tentang tools, segala macam tools yang bisa kita pakai. Ceritanya kan gitu Pak. Ini tiba-tiba ada yang nyerempet masuk nih, celuk gitu kan. Andreas Sareva dengan Ibu Giok nih. Dua-duanya Iya. langsung bilang, ayo Mas Sekar, buatin yang bagus, bahasa Indonesia aja, simple, nggak usah panjang-panjang, soalnya guru nggak ada waktu bacanya katanya. Ya. Tapi buat mereka mudah untuk dicerna dan diikutin gitu. Terus aku semangat gara-gara dua orang ini. Ya. Ngerjain sekarang malah udah masuk bab kedua. Salah didik nih. Yang buku bahasa Inggris masih bab 1. Gitu. Aduh, nggak disiplin, nggak. Saya penulis yang tidak disiplin, teman-teman. By the way. Disiplin, Pak. Disiplin menangkap ide, menangkap opportunity. Ada yang muncul. Waduh, langsung nih yang penerbit Miracle. Thank you for your support. Ini kita juga bilang ikut, katanya hayu, Pak ajak. Anyway, Pak, waktu kita ngobrol kayak gini tinggal 10 menit nih. Wah, iya, Pak Ton. Pak Ton ngelihat ke depan kayak apa bisnisnya? Kan ini udah mulai ngelihat listrik, pertanian, edukasi. Lalu ngelihat ke depan dengan perubahan teknologi, digitalisasi, segala macam. How do you want to bring yourself up? Mimpinya Pak Ton kayak apa? Lalu nyelip nih pertanyaannya. Where is facilitation? Di mana fasilitasi akan memainkan peran? Karena buat saya, periode ke depan adalah periode fasilitasi. It's amazing gitu. Saya ngelihat begitu banyak fasilitasi ini dibutuhkan. Bahkan in management, Pak, nggak bisa lagi authoritarian management. Harus facilitative leadership. Harus facilitative management. Ini juga facilitative leadership teman-teman dari karena saya pernah ngasih program sederhana facilitative leadership, Pak. Terus tahu 30 orang peserta dari Impact Hub nih, semuanya nanya, Pak Victor, bukunya yang facilitative leadership kapan keluar? Ini gawat nih. Anyway, so how do you want to see this, Pak? Oke. Dua hal, Pak, dua kekuatan yang harus kita siapkan untuk menghadapi ke depan. Itu adalah satu, teknologi, itu sudah tidak bisa lagi kita abaikan. Yang kedua adalah kemanusiaan, jadi humanity. Teknologi dan humanity itu menjadi satu perkembangan baru ke depan di era ekonomi yang pasca peristiwa pandemi ini, itu adalah dua itu menjadi satu. Kalau sebelum-sebelumnya kan satu, teknologi sendiri, manusia itu dipelajari sendiri, gitu-gitu kan. Sekarang ini menjadi satu kesatuan. Lalu di titik mana sebetulnya manusia mempersiapkan diri? Kalau sekarang musuh kita anggap musuh lah ya, atau yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, Mbak, virus. Sebetulnya kelihatan kalau mau pakai alat, ya. Hanya saking kecilnya jadi tak kelihatan. Maka kita juga mengecilkan lagi, Mbak, satuannya nano mungkin dari sisi kemanusiaannya. Kalau teknologi udah pasti. Teknologi kita nggak bisa lihat software, kita nggak bisa lihat aplikasi, semua itu sudah siap menghadapi lawan yang juga tidak kelihatan. Jadi kalau kita perang, musuhnya tidak kelihatan, sementara kita tampil dengan badan yang kelihatan, kalah dong, Pak. Tapi ini kita harus tampil juga, manusianya itu tetap aja boleh di rumah, ya kan? Boleh hanya sambil olahraga, sambil bahagia minum kopi dan sebagainya. Tapi pemikirannya, inspirasinya, gagasannya dan lain sebagainya dijadikan satu dengan teknologi, berangkatlah ke sana, ke medan perang, ke tempat target market yang kita akan sasar. Dan ini yang dibilang nano humanity. Ya, satuan-satuan kecil yang satu paket dengan teknologi itu sekarang sudah banyak yang memulai dengan kondisi seadanya, ya kan. Tapi ke depan itu yang akan terus diolah. Jadi yang kita lempar ke sana itu inspirasi, gagasan, yang satu paket dengan teknologi. Jadi sekarang aja, Pak, misalnya nih yang sederhana sekali itu saya ikut ada aplikasi di gadget, secara nggak sengaja akhirnya saya beli. Itu 1 tahun langganannya kurang lebih 1,5 juta atau apa. Itu ada 20 gerakan untuk mengecilkan
perut atau mengurangi berat badan dan membuat kaki itu lean dan kenceng ya gitu ya. Kurang lebih itu paket. Dia hanya menjual 20 gerakan, Mbak. Satu gerakan itu ada menitnya masing-masing dan bisa dihitung. Tapi lalu kalau untuk satu paket khusus ngurusin atau menurunkan berat badan, kita disuruh memilih 6 atau sudah disiapkan 6 gerakan ini yang harus dilakukan. Terus 6 lagi untuk apa? Untuk kaki, 6 lagi Oh, untuk di-chunk gitu ya? Di-chunk kecil-kecil gitu. Dia diberikan semua menunya. Nah, jadi misalnya nih, kalau kita bicara fasilitasi gitu kan ya. Fasilitasi kan ya modulnya seperti ini. Tapi kalau untuk meeting, nah misalnya, untuk decision making, untuk ideation, untuk apalagi itu kan sebetulnya menu mana yang harus ditekankan waktunya lebih banyak ya kan, Pak? Ya. Kalau kita ngomong ideation, diverging atau converging itu kan ya, itu aja udah seru ya. Yang dibanyakin kan gitu. Proses berlatih di mananya yang dibanyakin. Dan itu nanti bergerak sendiri, Pak. Kalau ditaruh di platform, ya sudah kan. Mau berapapun orang beli ya kemampuannya berapa, mau di langganan atau mau sekali bayar dan sebagainya, itu sudah gerak sendiri. Dan itu. Jadi kalau saya melihat ke depan, bagaimana industri yang berawal dari konten, kalau kami ngomong penerbitan untuk konten, yuk konten ini dicincang-cincang lagi, dihalus-halusin menjadi sebuah proses pembelajaran yang orang dengan mudah aksesnya, datang langsung ke tempatnya dan terbeli, Pak. Jadi udah nggak ngebayangin lagi akan ada sebuah conference yang besar, ribuan pengunjung gitu. Ya seandainya nanti ada ya sudahlah nggak apa-apa. Tapi sementara ini kita menyiapkan sesuatu yang kecil-kecil tapi banyak. Ya kayak virus itu kecil tapi lincah, agile. Nah ini yang menarik karena saya juga udah baru mulai nih Pak. Jadi saya menjual produk kecil tentang tools. Kalau Bapak lihat tiap Rabu, itu saya udah mulai jualan tools. Kayak dulu Pak Tono juga kan pernah bilang, Pak Victor nih orang yang banyak tools. Iya Pak, di kepala ini ada 38 tools nih yang siap setiap saat tinggal diganti, dikerjain, diarahin. Nah, saya udah mulai jualan satu program yang kemarin adalah World Cafe. Untuk 2 minggu yang akan datang, itu akan ngomongin force field analysis. Very different model. Ini biasanya kalau untuk change management, Pak. Jadi force field itu untuk mengarahkan mau kemana kita dalam perubahan yang mau kita lakukan. Nanti habis itu 2 minggu lagi. Jadi tiap 2 minggu saya jualan alat. Tapi lepasan, aku juga jualan tentang meeting. Lalu aku juga jualan tentang ideation. Ternyata ideation hanya untuk ngomongin converging, diverging aja. Banyak orang yang suka bingung. Kayak apa nih gitu. Nah, aku mau memang sudah buat Pak satu program-program pendek-pendek yang 1,5 jam ngomongin tentang ideation untuk diverging sama converging. Nah, kalau mereka mau belajar lagi, akhirnya mereka harus ke website kita. Dari situ mereka bisa beli videonya, bisa diunggah, kayak gitu-gitu. Polanya. So, I still learn, dan menurut Pak Ton, kayak ginilah dunia kita bakalnya ya. Jadi nano programs. Pak, humanity itu kan jauh lebih daripada hanya program and training dan makan dan minum. Ya. Humanity juga kan ngomongin tentang manusia yang begitu luas, yang kena pengaruh dan mengalami banyak perubahan luar biasa. Sekarang ini kan jumlah peningkatan orang-orang tidak bekerja menjadi satu hal yang luar biasa. How will you facilitate that, Pak? Ini sekaligus nutup perjumpaan kita yang hanya tinggal 3 menit. Jadi istilahnya ngasih sarannya kita kayak apa nih? Iya. Saya tidak tahu persis yang cocok gitu kan ya. Tapi saya melihat dari kanan kiri, tetangga, teman, kenalan yang mencoba melakukan apa yang paling minimal dia bisa lakukan, Pak. Ini ada contoh kasus ya. Dia seorang general manager di hotel terkenal bintang 5, tapi memang background-nya chef. Dia kalau suruh menyajikan makanan-makanan internasional atau yang lokal pun udahlah punya nama. Tapi hotelnya tutup mau apa, Pak? Nggak bisa apa. Dia mau jualan restoran yang gede, restoran pada tutup. Tapi akhirnya dia jualan
di pinggir jalan, makanan tradisional, ini di Solo, Pak, kejadiannya. Yang orang Solo itu sudah biasa sebetulnya dengan makanan itu, dengan apa tuh, yang mie campur kuah-kuah itu, aku lupa. Oh, mie Jawa. Ya, pokoknya mie dok-dok nih. Bukan, ada namanya kok, Solo khusus. Yeah. Nah, itu dia punya ciri khas yang disukai oleh orang-orang yang dia melakukan itu dengan pendapatan yang kecil, tapi Pak, lalu menjadi sesuatu yang membuat semangat baru bagi dia untuk memulai. Yang menarik adalah dia terpikir untuk mengajari orang-orang lain, gitu. Gitu loh. Jadi karena ini kejadian lokal, kalau mengajari orang situ kan cepat. Tapi ya bagaimana yang benar, yang bagus, memilih bahan, cara memasaknya sehat. Nah itu kan menjadi poin-poin utama. Bayangkan kalau satu orang bisa mempengaruhi 10-20 orang di sekitarnya, Pak, di bidang yang berbeda-beda. Selesai nggak, Pak? Beautiful. Selesai Beautiful. Kan urusan ini? Tanaman, Pak Ton. Saya kemarin Pak Ton, ini waktunya kita, Pak Ton, waktunya kita udah habis. Jadi kita bisa ngobrol lebih jauh. Tapi kita tutup ini. Terima kasih Pak Ton untuk waktunya. Tapi ilmunya banyak banget. 33 tahun pengalaman dan sudah siap menuju dunia mandiri menjadi seorang pensiunan. Tapi melihat bagaimana fasilitasi, to facilitate, itu ada di dalam jiwanya Pak Ton. Sehingga banyak sekali ide-ide yang bisa keluar karena melihat begitu banyak. Dan saya sangat bersyukur bisa ngobrol kayak gini sama Pak Ton. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Dan teman-teman yang datang, termasuk Shelly yang baru ikutan, dan Monica yang... Ya, betul. Nah, dan banyak yang bilang terima kasih Pak di chat kita, banyak yang bilang terima kasih, banyak yang bilang keren, dan angkat tangan gitu karena banyak sekali idenya. Dan untuk teman-teman yang udah bergabung, thank you for joining in. Lumayan seru nih, 15 orang terus-terusan aktif. So terima kasih banyak ilmu